bagaimana sejarahnya bisa sampai kepada kita sampai hari ini. Nah, di podcast kali ini saya selaku host Putri Perdamardani dan narasumber saya Melina Rahma. Kali ini kita akan membahas perjalanan panjang dari sebuah hadis dari masa Rasulullah hingga di era modern saat ini. Oke, menurut Mbak Naili, kan sumber hukum Islam yang disepakati mayoritas ulama yaitu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT secara langsung. Isi di dalamnya memuat prinsip-prinsip dasar seperti hukum, akidah, ibadah, dan akhlak yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Jika Al-Quran sudah menjelaskan seluruh kaidah syariat, maka hadis masih dijadikan sumber kedua. Apakah kita tidak bisa berpegang hanya pada Al-Quran saja? Sebenarnya di dalam isi Al-Quran itu memang sudah secara universal bisa menjadi dasar sebagai panduan kita, panduan hidup. Cuma ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang penjelasannya belum sedikit itu masih bersifat global atau umum. Jadi kita membutuhkan bantuan untuk merinci dari penjelasan umum itu tadi. Nah, muncullah hadis ini. Hadis ini digunakan sebagai penjelas atau penerang dalam Al-Quran itu tadi. Sebagaimana contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, kita kan otomatis berpikir kalau secara orang yang awam melihat ayat tersebut secara artinya kan akan sholat. Berarti caranya gimana? Kan langsung berpikir kan? Di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana caranya sholat, apa caranya, entah itu mulai gerakannya atau mulai dari bacaannya apa saja. Terus yang zakat ini kayak tunainya kapan, terus harus apa, seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Nah, sebagaimana itu tadi, secara otomatis kan hadis berarti sudah memang patut dijadikan sebagai sumber hukum kedua Islam. Jadi ya secara tidak langsung memang hadis ini membantu Al-Quran sebagai penjelas dari Al-Quran. Oke, jadi kan bisa ditarik kesimpulan dari jawaban Mbak Naili tadi bahwasanya kita kan nggak bisa berpegang teguh hanya pada satu hukum Islam saja kan, yaitu Al-Quran, tetapi kita harus bisa membarengi sama hadis sebagai penjelas. Ya, tapi itu kan salah satu fungsinya kan. Sebagaimana contohnya tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini tadi itu sebagaimana contohnya dalam fungsi hadis. Kan fungsi hadis ada 4: bayan tasri, bayan takwil, bayan taksir, sama bayan tasri. Ya kan? Yang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini tadi adalah contoh dari bayan tasri. Ya, bayan taksir ini tadi kan sudah saya jelaskan yang sebagaimana Al-Quran di mana dirikanlah sholat dan menunaikan zakat. Nah, di Al-Quran kan tidak dijelaskan secara rinci, lalu dibantu dengan hadis. Dijelaskan bagaimana caranya, gerakan-gerakannya, tata caranya seperti apa, baca-bacaannya apa saja, lalu cara penunaian kapan gitu kan. Dan itu yang pertama, fungsi yang pertama dari hadis tadi sebagai bayan tafsir, bayan penjelas. Lalu ada fungsi hadis yang kedua sebagai bayan takrib. Bayan takrib ini adalah bayan sebagai penetap. Kan contohnya kita ambil dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 22 kan sudah jelas larangan mendekati zina. Dan di dalam hadis ini ditegaskan kembali sebagaimana larangannya seperti apa, dan hukumannya seperti apa. Saya ambil contoh dari hadis riwayat Bukhari yang artinya sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Api selang lama, datanglah tiga api dari bawah menuju mereka. Setelah tiga api itu mengenai mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Nah, dari sinilah bayan takrib dijelaskan sebagai penjelas dari hadis itu tadi. Sebagaimana kan di dalam Al-Quran itu tadi kan larangan mendekati zina. Nah, di dalam hadis ini ditegaskan kembali bagaimana hukum-hukumnya ketika ada orang yang mengambil dari Al-Quran itu tadi. Terus ada fungsi hadis yang ketiga, contoh hadisnya adalah bayan taksis, bayan khusus. Saya ambil contoh dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang menyebutkan bahwa pencurian dihukum dengan potongan tangan. Nah, misalnya pencurian dalam jumlah kecil, kan pencurian itu kan kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Ada yang pencurian besar, kayak misal pencurian mobil atau pencurian apa gitu kan. Ada juga kan kayak pencurian makanan juga kan. Kita kan tidak mungkin kayak langsung menetapkan bagi orang yang mencuri makanan langsung kita potong tangan, nggak mungkin kan. Jadi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Dia mencurinya ini mencuri apa gitu. Jadi
kekhususan ini tadi. Itu fungsi hadis dari bayan taksis. Lalu ada fungsi hadis dari bayan tasrih, yaitu penetap hukum baru. Contohnya yaitu hukum rajam bagi pezina, muhsan atau orang yang tidak menikah. Hukuman ini tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tapi ditetapkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan kedudukan hadis tadi sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Baik. Lalu selanjutnya, kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah sunnah dan hadis ya. Jadi menurut Mbak Naili itu sunnah dan hadis apakah pengertiannya sama atau konteksnya itu berbeda? Sunnah sama hadis ini secara pengertian berbeda ya. Sebenarnya hadis ini lebih ke periwayatannya, pengucapannya. Kan hadis dari pengucapan Nabi Muhammad SAW ya kan, periwayatannya siapa? Awalnya dari Nabi, sahabat, ke tabiin dan seterusnya. Itu yang hadis. Lalu yang sunnah itu kan lebih luas lagi, sebagaimana ada 3 ucapan, perbuatan, sama takrir, ketetapan. Dan di sini sudah terlihat bahwa hadis dan sunnah itu sebenarnya ada memiliki perbedaan. Walaupun kebanyakan masyarakat umum menyebut hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis gitu. Nah, dari jawaban Mbak Naili tadi kan berarti sunnah dan hadis itu memiliki konteks yang berbeda kan? Nah, dalam konteks Islam, hadis dan sunnah itu mana yang lebih penting? Hadis atau sunnah? Sebenarnya dua-duanya penting, cuma kalau kita mengartikan itu tergantung dari konteksnya apa dulu yang diartikan. Kan semisal dari secara fungsional. Sunnah itu kan lebih mendasar sebagaimana hukum, sebagai sumber hukumnya kan. Tapi sunnah sendiri itu tadi kan perkataan Nabi, terus perbuatan Nabi dan juga ketetapan Nabi. Dan sedangkan hadis ini tadi periwayatan, hanya disandarkan sebagai ucapan. Jadi dari Nabi ke sahabat dan para tabi'in. Jadi bagaimana kita analogikan? Kita bisa menganalogikannya seperti ini. Sunnah itu sebagai sumber hukum, sebagai institusi dari sebuah negara, sedangkan hadis ini adalah sebagai undang-undangnya. Jadi semisal undang-undang tanpa konstitusi, kita kan tidak bisa apa-apa kan? Nah, seperti kebalikannya, konstitusi tanpa undang-undang kan tidak bisa apa-apa. Jadi beratnya antara sunnah dan hadis ini sebenarnya bisa saling keterkaitan. Sedangkan hubungan antara hadis dengan Al-Quran ini bisa menjadi penjelas atau penerang. Gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari penyampaian materi yang pertama bahwasanya hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua sebagai penjelas dan penerang dari ayat-ayat Al-Quran yang kurang rinci tadi kan? Iya betul sekali. Selanjutnya kita berada di materi yang kedua, yaitu tentang perjalanan hadis dari masa Rasulullah hingga kodifikasi hadis. Pertanyaannya yaitu kan pada masa Rasulullah SAW penulisan hadis kan tidak dilakukan secara tertulis, tetapi kan lewat lisan dari mulut ke mulut. Dari Nabi menyampaikan kepada para sahabat, lalu sahabat menyampaikan pada sahabat-sahabat lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW tidak memerintahkan secara langsung para sahabat untuk menulis hadis tersebut? Baik, sebelumnya saya ingin mengoreksi sedikit ya. Penulisan hadis pada zaman Nabi itu sudah dilakukan sebenarnya, cuma tidak secara efisien, tidak secara masif, tidak secepat itu. Karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah larangan dari Rasulullah untuk pelarangan menulis hadis. Kenapa Rasulullah melarang menulis hadis ini tadi? Karena ditakutkan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Dan pada masa itu juga orang-orang Arab itu lebih dominan ke penghafalan, pengucapan lisan secara lisan. Dan juga penulisan hadis ini pada masa para sahabat itu belum cukup baik. Jadi para sahabat waktu zaman Nabi itu masih memfokuskan pada penulisan Al-Quran, bukan pada penulisan hadis. Nah, maka dari itu Rasulullah melarang penulisan hadis ini tadi. Dan sebenarnya penulisan ini walaupun sudah ada para sahabat yang menulisnya diam-diam, seperti contohnya Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti kan yang dijadikan prioritas utama pada zaman Rasulullah tersebut berarti penulisan Al-Quran ya? Iya betul. Nah, selanjutnya kan habis itu masa Rasulullah SAW kan selesai, Nabi Muhammad SAW wafat, terus digantikan oleh para khalifah-khalifah. Nah, setelah itu kan penulisan hadis tersebut dimulai pada masa khalifah siapa? Sebenarnya pada masa Khulafaur Rasyidin
Rasyidin, khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq itu Sayyidina Abu Bakar memiliki niatan untuk menuliskan hadis ini tadi, cuma tidak terlaksanakan karena ada beberapa faktor-faktor lainnya. Contohnya kan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq lebih memfokuskan untuk memerangi nabi palsu, dan karena kejadian itu tadi penulisan hadis tidak terlaksanakan. Terus waktu pada zamannya Utsman itu lebih memfokuskan lagi untuk modifikasi Al-Quran. Jadi walaupun masa Khulafaur Rasyidin sudah ada beberapa para sahabat yang mulai menulis tentang hadis, cuma penulisannya itu masih belum teratur. Lalu pada masa tabi'in juga sudah melakukan penulisan-penulisan, dan dilanjut pada abad kedua yaitu pada dinasti Umayyah, lebih tepatnya ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tadi sudah memerintahkan untuk mengkodifikasikan hadis. Siapa yang memimpin? Yang memimpinnya adalah Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri. Sedangkan pada zamannya Utsman yang memimpin kodifikasi Al-Quran kan Zaid bin Sabit. Nah, pada masa kodifikasi hadis ini tadi mulai gencar-gencarnya penulisan hadis dan pengkodifikasian yang dipimpin oleh ini tadi Imam Shihab Az-Zuhri. Lalu pada abad ketiga yaitu abad keemasan, lebih tepatnya ke abad Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah ini tadi kenapa disebut sebagai abad keemasan? Karena pada abad ini itu ada yang namanya ditandai dengan penyusunan kitab-kitab hadis. Salah satunya yang paling terkenal ini adalah kitab Kutubus Sittah. Ada 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Lalu dilanjut pada abad keempat. Abad keempat ini lebih fokus pada penyempurnaan dan penjelasan kitab-kitab. Dan kalau abad kedua dan ketiga ini tadi kan lebih ke masih pengkodifikasian hadis kan. Dan ada keempat ini difokuskan pada penyempurnaan penjelasan kitab serta kritik sanad dan matan. Dan fungsi dari kritik sanad dan matan ini tadi digunakan untuk meneliti keaslian jalur perawinya, apakah benar-benar melalui jalur perawi yang sah atau tidak. Karena hadis ini kan nantinya akan diklasifikasikan lagi hadis yang sahih, hadis yang dhaif, dan hadis yang hasan. Nah, untuk bisa mengetahui jalur perawi yang bagus ini tadi kan otomatis kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat para perawinya seperti itu. Dan lalu dilanjut lagi pada abad kelima. Abad kelima ini mengklasifikasikan hadis dari bidangnya. Hadis kan kita ketahui, hadis ada yang biasanya menceritakan tentang fikih, isinya juga kadang ada yang tentang akidah, ada yang tentang tasawuf, ada yang juga tentang doa-doa dan lain-lain. Nah, pada abad kelima ini para ulama mengklasifikasikannya sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Entah itu dari bidang fikih, bidang akidah, bidang tasawuf, dan lain-lain. Nah, pengklasifikasian ini tadi juga biasanya masih dilanjutkan dengan penelitian tentang kesahihan hadis ini tadi. Tadi kan yang abad keempat kan tentang penyempurnaan dan pelaksanaan dan juga kritik-kritik. Dan lalu yang abad kelima ini juga dilanjut tentang klasifikasian antara bab-bab hadis itu tadi. Lalu ada juga pada masa sekarang, masa sekarang ini biasanya yang lebih dikhawatirkan itu adalah jalur perawinya. Dan biasanya kan penyebaran hadis di sini kan ada yang biasanya hadis dhaif itu kan hadis palsu kan istilahnya kan. Dan ada juga yang hadis hasan. Hadis hasan ini antara hadis dhaif dan hadis hadis dhaif dan hadis sahih. Nah, dalam hadis sahih ini tadi adalah hadis yang secara jelas perawinya dari Nabi dan sampai ke kita gitu. Nah, dalam hadis kan ada hadis maudhu, tadi ada hadis palsu. Nah, bagaimana sih cara membedakan antara hadis maudhu palsu itu tadi dengan hadis asli? Hadis ini sebenarnya bisa diklasifikasikan ya ciri-cirinya. Hadis sahih ini ciri-cirinya salah satunya ada yang pertama, perawinya sanadnya tidak terputus, masih tersambung dari Nabi sampai ke para tabi'in lainnya. Lalu yang kedua adalah para perawinya ini bersifat adil, dia tidak berkata dusta dan lain-lainnya. Lalu ada yang ketiga itu ada kuat hafalannya. Seorang para perawi ini memang harus kuat hafalannya jika ingin menuliskan sebuah hadis dan bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Lalu ada yang keempat itu tidak cacat. Maksudnya dari tidak cacat ini isi di dalam hadis tersebut adalah tidak ada kecacatan. Lalu ciri-ciri dari hadis dhaif ini tadi salah satunya ada yang pertama sanadnya terputus, lalu para perawinya tidak bisa bersifat adil atau berkata dusta. Lalu yang ketiga ada
lemah hafalannya, dan yang terakhir adalah kecacatan itu. Oke, jadi kesimpulan dari penyampaian materi yang kedua yaitu kan penulisan hadis pada masa Rasulullah sudah dilakukan tapi secara sembunyi-sembunyi oleh para sahabat, yaitu misalnya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dilanjutkan kodifikasi hadis pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan hadis dibagi menjadi tiga, yaitu ada hadis Sahih, Hasan, dan Dhaif. Oke, kali ini kita sudah berada di ujung materi yang terakhir, yaitu tentang perkembangan ilmu hadis. Oke, menurut Mbak Naila sendiri, kan pada abad keempat sudah dijelaskan bahwa fokus utamanya adalah pendalaman dan pemurnian ilmu hadis. Nah, pertanyaannya, ilmu hadis yang pada zaman tersebut ada apa saja sih? Ilmu hadis itu kan dibagi menjadi dua. Nah, ada ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Ya, ilmu hadis riwayat itu pengertiannya hadis yang dikumpulkan melalui jalur periwayatan. Nah, riwayat itu sendiri kan artinya periwayat, ya kan. Jadi dari sana makan ke para perawinya. Nah, saat otomatis cara fokusnya itu lebih ke bagaimana proses periwayatannya, apakah benar-benar valid, apakah benar-benar sahih dari hadis itu tadi. Nah, lalu yang kedua ada ilmu dirayah. Ilmu dirayah ini adalah suatu proses di mana hadis yang didapat itu melalui analisis atau penelitian mendalam oleh para ulama. Jadi para ulama dulu itu melakukan penelitian oleh beberapa hadis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk apakah bisa hadis ini diterima atau tidak. Nah, seperti yang tadi ilmu riwayat. Jadi ilmu riwayat sama ilmu riwayat ini ada keterkaitan dan kebersamaan satu sama lain. Oke. Jadi bisa kita simpulkan dari penyampaian materi yang pertama, kedua, dan ketiga bahwasanya hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bayan tafsir, bayan taksih, bayan takrir, dan bayan tasyrik. Lalu penulisan hadis sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah, tetapi masih masif. Dan pengkodifikasian hadis dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu riwayat dan ilmu dirayah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nelly sebagai narasumber di podcast kali ini, Dan juga berterima kasih kepada Mbak Putri. semoga bermanfaat ilmu materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nelly. Amin. Kita tahu bahwasanya perjalanan hadis merupakan proses yang sangat panjang. Ia melalui proses yang butuh penelitian, butuh pengorbanan, dan kecintaan luar biasa dari para ulama. Maka sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita menghargai warisan ilmu tersebut dengan terus belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Bila ada